selamat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita saat ini. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, 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 mantap. Ya, walaupun hari ini dan hari-hari minggu yang sebelumnya kita hanya bisa berjumpa lewat layar televisi, layar komputer, atau layar HP, tetapi kakak percaya itu tidak mengurangi sukacita adik-adik semua untuk selalu memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai dan menjaga kita dalam tidur kita semalam lamanya hingga pada pagi hari ini kita dibangunkan, kita diberikan kekuatan dan kesehatan, dan saat ini kita boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kita saat ini. Nah, adik-adik sekalian, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ya, kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita saat ini. Semuanya bangkit berdiri, mengawali ibadah sekolah minggu saat ini kita akan menyanyikan pujian Allahku Besar. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, ceritanya berjudul apa? Iya, betul. Hari Raya Pentakosta. Ceritanya diambil dari mana? Bahan Alkitabnya? Iya, cerita minggu lalu terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-47. Siapa yang membawakan cerita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ayo. Iya, betul. Kakak Friska. Ya, hebat adik-adik semua ya, masih bisa mengingat dan menghafal judul cerita minggu lalu. Nah, sekarang sebelum kita masuk dalam cerita untuk minggu ini, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Saya jemput adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu, Allah Itu Baik.
mendengarkan cerita firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Kakak Ferdinandus. Kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan terlebih dahulu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan masih menyertai kami sampai saat ini. Di tengah-tengah ibadah kami saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, baik anak-anakmu yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan kakak pembimbing yang akan membawakan cerita firman Tuhan ini, sehingga kami semua boleh berfokus untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kakak pembimbing yang akan membawakan cerita boleh bercerita dengan baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Ya, cerita kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 26. Di bawah satu tema, yaitu disembuhkan dan menjadi keluarga Allah. Disembuhkan dan menjadi keluarga Allah. Ya, sebelum kakak cerita, saya memperlihatkan satu gambar. Ya, coba, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar orang lumpuh. Ya, kita tahu semua orang lumpuh adalah orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap hari dia hidup dari belas kasihan orang lain. Nah, suatu hari Petrus dan Yohanes hendak berdoa dan akan berangkat ke Bait Allah. Nah, orang lumpuh ini sudah duduk di depan pintu gerbang, yaitu pintu gerbang indah yang biasa dibilang orang pada saat itu. Ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk, ia melihat orang lumpuh tersebut. Kemudian orang lumpuh tersebut melihat Petrus dan menatap Petrus. Kemudian Petrus menghampiri orang lumpuh tersebut. Kemudian Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu." Kemudian Petrus berkata, "Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kemudian Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Nah, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang lumpuh tersebut. Dan dia meloncat berdiri dan berjalan kian kemari, meloncat kian kemari dan memuji Tuhan. Kemudian dia mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke Bait Allah. Seluruh rakyat heran melihat orang lumpuh tersebut. Lalu dia melihat dan mengenal orang tersebut, bahwa orang yang lumpuh itu yang selalu duduk di depan gerbang indah, tapi sekarang dia sudah boleh berjalan. Karena orang tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak itu keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang biasa disebut serambi Salomo. Petrus kemudian melihat orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalahan kami sendiri. Ingatlah, Yesus yang kamu salibkan itu telah memberi kuasa kepada kami, dan karena nama Yesus dan kepercayaan kepada Yesus membuat orang lumpuh ini disembuhkan, yang telah kamu lihat di depan kamu semua. Hai saudara-saudara sekalian, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapus, supaya kamu diberkati dan memimpin kamu kembali dari segala kejahatan."
Nah, adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita kita pada pagi hari ini? Nah, firman Tuhan pada saat pagi hari ini mau menolong kita, mau memberikan motivasi kepada kita, bahwa bukan saja apa yang kelihatan yang bisa kita berikan kepada orang lain, tapi dengan percaya, dengan iman, kita bisa membantu orang lain. Karena hanya dengan iman dan percaya kepada Yesus Kristus, Petrus dapat menolong dan menyembuhkan orang lumpuh. Nah, ada beberapa contoh ya yang bisa kita lakukan. Salah satunya ialah kita doakan teman-teman kita. Kita doakan orang tua kita, apalagi yang ada dalam kesulitan, ada dalam kesakitan, kita doakan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Karena ada janji Tuhan. Janji Tuhan mengatakan bahwa ketika kita meminta dengan sungguh-sungguh, akan kuberikan kepadamu. Nah, pada saat ini adik-adik sekalian, kita masih melakukan ibadah di rumah-rumah. Jadi saatnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Semoga virus corona yang ada pada saat ini cepat berlalu, sehingga kita bisa dapat melakukan aktivitas kita dengan baik kembali. Kita bisa pergi ke sekolah, kita bisa sekolah minggu untuk beribadah. Kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita kembali. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, mari kita berdoa dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan Yesus. Karena saya percaya ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Nah, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Adik-adik sekalian, ayat hafalan kita pada minggu ini dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12b. Ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12b. Yang berbunyi, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membawakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Mari siapkan uang persembahan kita dan kita akan menyanyikan satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, kita sekarang masuk dalam akte doa syafaat. Ya, semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami sudah boleh membaca firman-Mu, bahkan mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang sudah boleh kami dengarkan pada pagi hari ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, terkhusus kepada adik-adik sekolah minggu ya Tuhan yang sudah boleh mendengarkan. Kiranya Tuhan mereka dapat melakukan, bahkan mereka dapat semakin percaya kepada-Mu ya Tuhan, sehingga mereka juga ya Tuhan lebih mengandalkan Engkau dalam setiap
langkah dan kehidupan mereka. Engkau sertai Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan, baik pertumbuhan secara fisik bahkan pertumbuhan secara iman ya Tuhan. Engkau berkati, karuniakan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua ya Tuhan, biar mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Dan Engkau Tuhan tumbuhkan juga iman percayanya, sehingga hari demi hari ya Tuhan mereka semakin percaya kepadamu dan semakin mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat kakak-kakak pembimbing ya Tuhan, biar Engkau sertai kami semua kakak-kakak pembimbing, sehingga kami dapat ya Tuhan melakukan tugas dan pelayanan yang Tuhan masih boleh berikan kepada kami. Berikan juga hikmat, akal budi, bahkan kesehatan, kekuatan kepada kami semua ya Tuhan, sehingga dapat kami laksanakan dan dapat melakukan akan tugas dan tanggung jawab kami ini. Juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan kepada semua orang tua, ya Engkau berkati ya Tuhan semua orang tua, anak-anak sekolah minggu kami dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berikan hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan kepadanya, sehingga mereka juga dapat melakukan aktivitasnya dengan baik ya Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan juga kegiatan-kegiatannya, sehingga pekerjaan-pekerjaan mereka dapat selesai dengan baik, dan juga ya Tuhan lebih mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupannya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai ke pedesaannya Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkau berikan hikmat, akal budi, bahkan kekuatan, kesehatan juga kepada pemerintah kami, sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Terkhusus ya Tuhan pada saat ini dengan adanya virus corona ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat, akal budi, sehingga mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik demi kepentingan kami semua, sehingga virus ini dapat boleh berlalu ya Tuhan. Engkau Tuhan tetap memberkati kami dalam kehidupan selanjutnya Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih buat semuanya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa ke dalam tangan anak Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita saat ini, kata kembali mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Happy Ya 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 Happy Ya Ya Ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita sambil kita gerakan lagunya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anakmu telah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Biarlah ibadah sekolah minggu kami saat ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai kehidupan kami selanjutnya sepanjang minggu ini dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang disampaikan kepadamu dalam nama anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik sekalian, demikian ibadah sekolah minggu kita saat ini. Kita ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan adik-adik jangan lupa pesan untuk adik-adik semua di rumah, tetap belajar, bermain di rumah, rajin cuci tangan, rajin makan makanan yang bergizi, dan terlebih lagi rajin berdoa kepada Tuhan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan semoga
badai COVID-19 ini cepat berlalu dan kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu yang akan kita laksanakan di gedung gereja sekolah